mulus lah, nggak banyak tantangan kayaknya ya waktu studi itu ya. Ya, Cum laude, terus kemudian 3,5 tahun. Apa Ya. itu kuncinya, Ustaz? sebelum sholat subuh berusahalah bangun, belajar. Ngaji, belajar, bangun itu aja. Itu waktu Iya. emas untuk belajar itu. 15 menit sebelum tidur baca, setelah bangun 10 tahajud baca 15 menit menjelang subuh, insya Allah itu kuat di pikiran. Beberapa waktu lalu kan ada penelitian tuh, memang salah satu penghalang kesuksesan untuk jadi the best quality mahasiswa itu student, Nah, salah satunya di Iya. asmara ya. belum mampu mengalahkan itu. Kesibukan itu ternyata membuat kita tidak terlalu terfokus pada itu. Kan kalau asmara itu akan membara kalau kita fokus dan sudah ketergantungan. Oke, ini bagian akhir setelah kita ngobrol tadi tentang perjalanan Ustadz Mukhlisin dari pesantren S1, terus kemudian di Solo, S2 di Jogja, S3 balik lagi ke Solo, Surakarta, setelah mampir ke Turki, terus kemudian menyelesaikan segala macam tantangan dalam penyelesaian masing-masing. Mulus lah, nggak banyak tantangan kayaknya ya waktu studi itu ya. Ya, Cum laude, terus kemudian 3,5 tahun. Apa Ya. itu kuncinya, Ustaz? kalau bicara kunci ya, sebenarnya dari Tips pondok kunci, itu ya. kita sudah ada nilai plus sebenarnya. Ah, Kalau saya kira orang pondok ya, ya, saya alhamdulillah selama di pondok itu tetap juara 1 lah. wih, Dulu waktu masih pondok ya. first rank. Saya ya. kira faktor pendorong itu penting. Mm-mm. Motivasi kita untuk belajar. Ah, Saya dulu suka terus terang sebelum guru menyampaikan pelajaran ya, ya, itu minimal saya sudah membaca habis dulu buku yang akan dipelajari. oh, materi yang akan Ya, diberikan dulu itu Ustadz ya. saya sempat ngomong, baca saja, paham maupun tidak paham. Ah, Alhamdulillah, mulai dari sana target setiap mata pelajaran minimal 2-3 buku yang sudah habis. Ya kurang-kurang 300 halaman lah, atau kadang-kadang yang 200. hmm. Ini yang menjadi kebiasaan ya, habit. Mulai subuh baca sebentar sebelum makan. Namanya anak mondok kan kalau nunggu makan dulu ya. Jadi dulu masak sendiri gitu. Oh, di pondok masak sendiri gitu. Ya, itu masih jadul, pondok saya itu masih pondok perjuangan tuh. Karena baru merintis juga. Oke. Saya termasuk angkatan kalau nggak ke-7 itu ke-6. Hmm. Di sana saya memang tipe orang yang berusaha untuk suka membaca. Walaupun membaca itu pusing, tapi ternyata lama-lama ya enggak juga. Dengan dijadikan hobi. Jadi habit, Bagaimana jadi hobinya? kebiasaan Ya sesuaikan dengan kesukaan kita. Kadang sambil buat kopi atau canda sama teman-teman sambilan. Dan bahkan dulu saya awal-awal saya sanawi haliyah itu, saya dulu kan belum ada HP kita kan. Ya. Saya selalu mencatat pokok-pokok pikiran itu dalam lipatan satu kertas panjang itu. Itu saya hafal sambil main-main. Wis. Rumus-rumus. Itu sampai cara rumus melepitnya itu matematika. saya ingat ya. Gimana, jadi itu tinggal nggak usah dipanjang, kok bolak-balik. Ya, sistem itu lah zigzag itu untuk lipat itu ya. Benar, Biasa. bolak-balik. Kalau dulu belum ada HP kayak sekarang. Masya Allah, itu ternyata menjadi Jadi habit, kebiasaan yang menjadi, dilakukan secara istiqomah, hasilnya didapat lah ya. dan memang budaya membaca itu di pondok itu adalah budaya yang paling baik untuk mendidik santri. Ya, bahkan kamar saya dulu itu Iqra. Ini masih saya aliyah sanawiyah, saya belum cerita pas saya kuliah. Sanawiyah aliyah di Ya, pondok masih itu ini. sudah mulai ada. Itu buku-buku pelajaran gitu yang dibaca atau Dan apa saja? kalau kita suka baca, pasti outputnya suka menulis. Bahkan kebaikan saya kalau dulu menulis puisi, wah ya. Wis, penyair juga ini. Ya, Dahsyat. kebetulan di samping itu juga suka nyanyi nasyid gitu ya. Walaupun nasyid kita berantakan, tapi maksud saya punya lah kita kompetisi itu sama teman-teman grup
Itu namanya Asyabab kalau nggak salah tuh. Wah, nanti kalau gitu nyumbang lagu deh Wah. di penutupan. Masya Allah tuh. Nah, Tapi terus ini suara lagi nggak mood nih. Jadi baca itu ya, kemudian saya lihat perbedaan saya dengan teman-teman yang lain. Saya ingin serius. Karena dulu ya sekali lagi ada pendorong lain ya, faktor eksternal lain, mungkin faktor lingkungan. Saya kan lahir di pinggir pantai. Rumah saya itu di dusun yang pinggir dengan pantai. wis. Saya kalau liburan menjelang sunset itu saya baca sampai menjelang selesai. Entah itu cerita, buku apapun. Bahkan menurut orang yang paling orang enggak suka baca dulu kan IPS itu, kalau sejarah itu. Nah, Sampai saya betul-betul. Dulu kita enggak tahu kalau kita cari nggak ngerti kosakata itu, nyari kamus. Modalmu bawa buku double. Ada kamus aku kecil, kamus bahasa Indonesia itu supaya memahami maksudnya apa. Ya saya terutama yang sejarah Indonesia itu. buku sejarah Indonesia ya. Nah itu buku-bukunya disediakan di sekolah kah, di pondok atau ada dari di orang pondok, tua? sebagian saya pinjam dan saya kembalikan. Ada juga yang ya peninggalan senior yang kadang-kadang dihibahkan ya untuk kita baca. Tapi entah sekedar baca, saya di satu kesempatan saya tetap main topik-topiknya saya tulis, termasuk tanggal, tahun, istilah-istilah ini maksudnya apa. Parafrase gitu. Ya, Mantap. saya baca. Alhamdulillah sampailah selesai. Kemudian saat itu eman-eman kalau saya tidak melanjutkan, akhirnya Bismillah. Saya sempat tes di beberapa kampus juga lulus. Cuma karena melihat beban biaya yang saya kira saat itu orang tua, Masya Allah, akhirnya saya memilih di pondok ini yang sedikit lebih mengurangi dan sesuai juga dengan mata batin lah ya. Ketika bicara tentang prospek, dari sana saya mulai itu. Nah kebiasaan ini kemudian saya torehkan di ketika saya mahasiswa. Sebenarnya saya mengingatkan saya anak yang lahir di pinggir pantai itu kayak tokoh di Laskar Pelangi itu siapa yang di Iya, rata-rata ya. Iya kan naik sepeda Ya, sekolah memang, gitu. tapi memang juga itu juga Perjuangannya kan motivasi. luar biasa. Ketika film itu juga kita sedang masih kuliah itu, selagi bagus-bagusnya film itu. Insya Allah itu ya. Ya terus apa itu namanya? Masa kuliah, Ya. perjuangan di masa kuliah. Nah, saya mengambil kuliah kemudian lebih jauh dari kampung tempat saya ini kan, mondok. Ternyata itu magnetnya juga luar biasa. Saya kira memang saatnya anak-anak itu memang mondok. Itu jauh itu ada hikmahnya juga. Bismillah ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihannya apa? Di sana kita bisa tahu mencari jati diri itu di sana. Saya tidak tahu model pondok sekarang apa memberikan ruang untuk itu. Karena setiap saya masuk pondok, saya lihat semua hampir boleh bawa HP dan fokusnya itu pada pembinaan karakter Islami yang notabene-nya masih sifatnya kalau dikoreksi kalau salah, agak pragmatis sedikit lah. Bukan pragmatis, konservatif. Lebih menebarkan pada aspek ya aspek-aspek ya agama yang dikuatkan. Ruang untuk membaca itu agak sedikit. Ya. Ruang yang membaca bebas gitu ya? Iya, membaca bebas. Referensi yang lain. Referensi yang lain, yang bukan hanya mata pelajaran di pondok, di madrasah atau di sekolahnya. Oke lah, sah kalau pakai HP sekarang oke. Cuma ada yang sudah digitalisasi, tapi tetap tidak bisa mengalahkan itu ya. Kita memegang buku, meraba, membaca, kan ada kan magnet sendiri menggetarkan sehingga kita bisa lebih. Pola-pola ini yang kemudian terus saya terapkan. Bahkan di kuliah saya tambah target sehari itu adalah one day one book gitu ya. Sehari one book ya, untuk dibaca. Jadi ada 24 SKS dengan ada sekitar berapa mata kuliah itu ya? 12-an sampai 13 mata kuliah. Itu saya wajibkan diri saya baca semua setiap hari. Apa yang ada. Pokoknya paham tidak paham baca. Saya ingat dengan pesan almarhum dulu, salah satu tokoh pendiri pondok itu. Begitu ya. Pokoknya baca saja. Tidak paham. Tidak paham urusan nanti lah gitu. Ya, itulah sebab kita dituntun kalau mau belajar itu doa dulu.
Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Warzuqni ilman yanfa'ni wazidni ilma. Beliau ngajari kita nambahan. Allahumma nawwir qulubi. Ya Allah, berikanlah cahaya kepada hatiku. Kama Allahumma nawwir qulubi binuri hidayatika, seperti dengan hidayahmu, kama nawwartas samawati wal ardh. Sebagaimana kau menyinari matahari bersinar menyinari bumi. Itu abadan abada lagi bidah matika ya arhamar rahimin. abadan Itu saya bismillah selamanya. Dan alhamdulillah kamu kehebatan membaca santri ya, terutama kalau kita presentasi kelihatan kita banyak bacaan daripada yang presentasi pokoknya. Pokoknya Ya. asal ngomong gitu ya. Ya udah. Jadi otak kita ini disetting, semakin banyak informasi positif kita dapat, dia lebih bijak dan dia mampu mengekstraksi kesulitan yang selama ini kita lihat dalam bacaan. Dan itu masya Allah. Ya. Dulu di pondok saya enggak mau cerita lah, resikonya banyak lah, dicaper apalah, namanya katro biasalah karena jarang keluar kan. Oleh Saya paling sebayanya ya. Masjid, paling kampus, perpus, mes kan buka tuh. Nah, kemudian di S2 lagi, saya lebih semangat karena di UIN itu kan, luar biasa itu. Itu marajiknya bagus-bagus. Wah, kalau di UIN sampai sedih saya kalau sehari tidak bisa membaca apapun. Semua saya baca, termasuk pemikiran-pemikiran yang saat itu lagi. Pak Win kan suka dengan pemikiran itu ya, Sahrur, pemikiran-pemikiran. Itu pas juga kan ada sempat rame itu tentang malakat aiman jauh. hukum itu. Itu Tapi setelah itu sebelum itu. jauh. Saya itu Win itu 2013. Saya baca terus. Jadi sekali lagi, mungkin saya bisa simpulkan hobbit ya, baca itu rutinitas yang habit penting. kebiasaan. Karena satu cara kita bisa mengasah kemampuan otak kita itu dengan cara membaca. Semakin banyak yang kita baca, nggak tahu ya, tiba-tiba itu kita akan diingatkan, oh saya pernah baca ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap langganan itu majalah nasional yang tetap saya baca sebagai perangsang perspektif yang berbeda, dan itu berpengaruh terhadap cara kita memberikan solusi kepada satu masalah tertentu, tidak kaku. Kalau jurnal kan rutinitas kita lah, sebelum tidur buka jurnal dulu bahasa Inggris, ya dengan itu membantu lah sekarang lebih mudah kita memahami jurnal. Kalau penguasaan bahasa itu juga didapatkan dari pesantren atau dari mana itu dulu? Saya, ya sebenarnya dari pesantren ya, dan pondok juga ya di 1 S2. Cuma saya tidak terlalu ya, bahasa Inggris pun saya beberapa kali tes baru saya dapat skor tinggi. Ikut kursus juga? Enggak? Ya sempat ikut kursus, bahkan dari pembina kursus saya, kalau udah bahasa Inggris udah bagus. Tinggal sekarang itu dari cuma yang keterampilan perlu itu adalah conversationnya. Oh, conversationnya, di Ya. speakingnya. Ya, tapi daya memahami mah udah bagus. Penguasaan terhadap satu subtopik tertentu itu sudah bagus. Ya itu saya kira mungkin hikmah banyak baca ya. Oke. Jadi banyak hal, tantangan, masalah Ya. dalam konteks akademik itu bisa diselesaikan Dengan cara dengan membaca. fondasi baca ya. Membaca. Selama ini kita membaca tapi tidak tuntas, itu masalah. Ketika ada satu misalnya artikel tertentu, kita langsung justifikasi, Allah ini cuma AI. Sebentar dulu, baca dulu sampai selesai. Apalagi kalau itu langganan Tempo, Kompas ya. Saya tidak mau komentari sebelum selesai baca bagian opini itu Opininya. sampai tuntas. Bukan Nah hanya itu judulnya. saya langganan kebetulan itu sampai sekarang alhamdulillah. Itu semenjak ada smartphone saya punya, sampai sekarang tetap saya itu. Paling tidak itu menjadi alarm ini ya untuk menghidupkan daya pikir kritis. Asupan Karena gizi saya yang banyak baik ya, untuk otak ya. informasi itu termasuk teori-teori yang terbaru. Di sana ada yang menarik tuh, opini. Selain opini itu ada bagian saintek ya, informasi sains dan teknologi. Jadi penelitian mutu akhir itu di bagian saintek itu menjelaskan, di Human Neural itu ada khusus menjelaskan tentang temuan-temuan terbaru.
Dan itu merangsang tuh kalau bikin jurnal itu. Wah, itu mantep itu bagian sana itu. Saya hampir alhamdulillah tidak meninggalkan itu. Di Saudi tidak bisa Baca itu diakses. ya? Nggak bisa ya? Iya, yang PDF. Kalau yang online bisa. Yang online. Nah, Ya. Ala kulli hal kembali ke itu tadi ya. Kalau antum menjadi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqna ilman yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah sudah selesai kita tadi. gitu. Oke, dengan selain tantangan akademik yang diselesaikan dengan baca, ada nggak tantangan yang sifatnya non akademik? Kan banyak juga yang mengalami masalah non akademik dalam Iya. konteks perjalanan perkuliahan gitu. Yang dihadapi oleh Ustadz, terus kemudian gimana cara Ya, yang berat Ustadz tuh menghadapinya? yang jelas itu asmara ya. Wih, Itu paling berat itu. Bayangkan saat kita termasuk Ini kita berani jalan ya. keluar atau mau muter dulu? Salah antum dah. Oke, di Ya, sini yang aja dulu berat sambil itu- sambil background situ deh. Ya, yang berat itu asmara. Memang masa-masa studi itu tantangannya itu. Nah, Saya bilang mahasiswa kalau kita bisa melewati masa ini insya Allah gitu ya. ya bertahan. Karena beratnya di situ. Beratnya ada kaleng-kaleng karena mahasiswa itu ya masa pubertas kita tinggi. Sampai saya dulu ya berusaha untuk menghindari itu. Saya buat di palang pintu no time for loving. Wis, no Ya. time for love. Ya, for love. Ya. Lah, Karena ya, kenapa? Punya pengalaman buruk apa ya? Karena pengalaman atau melihat orang mau ke gara-gara arah itu sana terus mungkin kemudian? karena doa juga. Mau ke arah sana, saya tuh merasa ada sesuatu yang ketergantungan gitu, sehingga ketergantungan itu mempengaruhi psikis saya yang kemudian berubah. Karena kadang, tapi itu intinya curhat sama orang tua penting tuh, sama ibu, sama kedekatan dan bapak ya. kepercayaan terbukaan sama orang tua ini. penting ya. Ibu itu kan dia connect. Kalau dia kita ada misalnya perempuan yang sudah hubungi ibu itu connect, dia bilang oh ini anak saya ada yang mau deketi gitu. Doakan kita. Itu pengalaman saya yang berat itu melawan itu. Di situ ya. Dan beberapa waktu lalu kan ada penelitian tuh, memang salah satu penghalang kesuksesan untuk jadi the best quality mahasiswa itu student Nah, salah satunya di Iya. asmara ya. belum mampu mengalahkan itu. Apalagi di serba sekarang yang kita lihatlah tantangannya. Nah, Ya, walaupun pada akhirnya ya semua kita punya cara masing-masing melunakkan hati itu. Kalau saya itu, karena memang di pondok juga agak ketat dulu, nggak boleh pacaran segala nah, terus macam. kemudian menyelesaikannya langkah yang ditempuh oleh jenengan itu tadi, no time for love itu tadi, benar ya? Ya salah satunya itu dan saya Tapi fokus kalau hatinya sudah terikat gimana? Susah itu. itu kalamnya orang yang tidak pernah baca. Kalau nikmat baca itu ya, itu tidak ada waktu kita mikirin itu beneran. Saya berusaha sibukkan diri dengan membaca. Gitu ya. Ya apalagi, tapi saya kuliah ya, yang saya alami setelah saya banyak baca, cuma saya kalau libur-libur tuh baca novel ya, Nah, itu saya baperan. Saya ikut menitikan Karena air yes, mata gitu ya. itu loh, karena membayangkan ya itu kind of love tuh apa itu namanya? Iya, Mengekspresikan melampiaskan. saya sampai 2 kali baca Rasa. tuh novel tentang sejadah cinta itu ya. Oh ya, itu Yang cinta, dulu sejadah cinta, ya. Kang Abik gitu. Ketika cinta bertasbih sebelum ada itu filmnya itu bagus, tapi terus bagus tidak terus bagus anunya novelnya. Padahal itu cuma anu ya, apa namanya fiktif cuma bisa itu loh. Fiksi. Ya fiksi. Jadi dialihkan ke membaca, energi untuk love itu, energi dan waktu untuk love itu Ya. dialihkan untuk baca gitu ya. Jadi berkurang. Kesibukan itu ternyata membuat kita tidak terlalu terfokus pada itu. Kan kalau asmara itu akan membara kalau kita fokus dan sudah ketergantungan. Artinya mabuk, waduh itu repot itu. Itu pengalaman atau pengamatan ya? Itu pernah pengalaman tapi alhamdulillah bisa terjaga dengan Bisa itu kan. terjaga. Mungkin itu ya doa-doa dari para masyayikh, para guru, para Masyayikh, keluarga, gitu ya. alhamdulillah bisa melintangi itu, melewati itu. Oke. Tapi luar biasa kalau kita ingat masa-masa perjuangan itu yang berat. Terus yang juga berat itu adalah faktor juga salah satunya ya faktor ekonomi ya. Dan keterbatasan yang ada, masya Allah saya ya, tapi saya ini relatif juga sih ya. Banyak orang yang di tengah perjalanan baru mengalami perasaan bahagia tersendiri dengan perjuangan yang dihadapi. Ya sampai kemudian
sempat waktu itu saya berpikir bagaimana caranya bisa nggak selesai itu, saya pikirin karena ada beberapa Itu pas tambahan S2, biaya. di tahap S berapa itu? Setiap lanjutan, setiap setiap S1 juga tahap ngalami itu, kuliah. S2 juga ngalami itu. Yang berat tuh S2, karena kemampuan sudah di atas orang tua itu sudah tidak mampu ya. Waktu itu pakai beasiswa juga S2? Saya kan beasiswanya SPP aja waktu itu, Oke. tidak dapat beasiswa itu karena Untuk biaya karena biaya bulanannya, penelitian sama penyelesaian tugas akhir berat. Tapi alhamdulillah itu yang saya maksudkan tadi itu, man salaka tariqan itu ya, yaltamisu fihi ilman. Nah itu saya ceritakan ke orang, dia percaya karena saya mengalami. Seberat apapun yang kita hadapi saat ini, insya Allah dengan jihad, dengan niatkan ibadah kepada Allah, menurut ilmu itu ibadah, pasti selesai, pasti indah pada waktunya. Dan kita misalkan kita fokus, serius kuliahnya, ya serius belajarnya. Dan untuk santri ya pesan saya itu memang yang paling to the point. Ya kita kalau dari Masjidil Haram di Mekah ini saya belajar. Pantesan Nabi SAW itu dapat wahyu di tempat yang sunyi sepi. Nah pondok itu harapan kita dipondokkan. Itu ada ruang tempat sunyi sepi kita menyendiri. Berusaha terlepas dari anasir-anasir yang lain, keluarga, sahabat yang lain. Tempat kita bermunajat. Saya dulu insya Allah, alhamdulillah lah ya. Bukan syariat tapi untuk berbagi share aja. Sebelum sholat subuh berusaha bangun belajar ngaji, belajar bangun itu aja. Itu waktu emas untuk belajar itu 15 menit sebelum tidur baca, setelah bangun 10 tahajud baca 15 menit menjelang subuh, insya Allah itu kuat di pikiran ya. Itu dahsyat sekali. Masya Allah ya yang saya tekuni. Tips dari Ustadz Mukhlisin itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan saat ini terbukti. Surga saya baru sampai di Masjidil Haram dan Madinah. Alhamdulillah ini berkah belajar sungguh-sungguh dan bisa bertemu dengan orang hebat seperti abang saya ini, vlogger ini ya, yang sudah ke Australia. Saya iri. Belum, saya ke Australia nggak pernah. Marah Ya ke mana? udah satu kali. Ya gitu. Tadi perjuangannya, prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh gurunya tadi itu, soal baca, soal paham nggak paham itu urusan belakangan, dengan doa-doa yang indah tadi. Terus kemudian apa itu namanya, godaan-godaan waktu belajar itu pasti ada saja. Pasti ada. Baik dari sisi akademik maupun non akademik, soal asmara maupun soal beasiswa gitu. Tapi kalau tadi itu barang siapa yang menempuh jalan ilmu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga dan indah pada waktunya. Amin, amin. Termasuk menunda atau menahan diri dari godaan ikatan asmara. Sekarang sudah menemukan belahan jiwanya dengan berapa anak, Ustaz? Alhamdulillah baru 3. Dengan program berapa anak? Ya mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik yang aja. terbaik saja. Gitu, Ustaz Mukhlisin. Makasih banyak atas sharingnya. Dan sampai ketemu di Jogja atau di Lombok nanti ya. Baik. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.